Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semua, jamaah sholat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Kembali lagi hati kita diyakinkan oleh Allah. Kembali lagi langkah kita dimudahkan oleh Allah. Kembali lagi tubuh kita insyaallah disehatkan semuanya oleh Allah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan kembali, dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan, perlindungan, kasih sayang serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga yang mulia, para sahabat yang agung, serta kita dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua yang berbahagia rahimakumullah. Yang berikutnya adalah alhamdulillah kita sudah memasuki hari 10 hari yang kedua nggih, nggih. Alhamdulillah. Berarti sekarang yang ke 16 nggih. Berarti sedih lama nih nggih. Alhamdulillah. Badane alhamdulillah. Bangun persiapan iki ibu biasanya. Gawe apa? Ya persiapan ibadah nggih. Gawe roti, tuku klambi. Nggih, persiapan untuk apa? Lebaran. Yang penting kita sehat, ya. Ya walaupun kondisinya kayak gini, kondisi semuanya, tapi yang penting kalau kita sehat, niku insyaallah bisa badang, ya. Ya alhamdulillah. Wong niku anggar sehat, niku napa-napa kepenak, madang ya kepenak. Lauh mendoan tok apa lauh sambel tok, buka lebih nikmat malih nggih. Ya misalnya buka tahu apa-apa nikmat nggih. Man karo apa sambel tahu karo tegean wis nikmat sekali nggih. Sing penting ana wong tua ta, sing penting ana banyu-banyuane nggih. Seger. Alhamdulillah. Jadi bahwa inilah keberkahan bulan Ramadan. Jadi apa-apane berkah. Apa-apane berkah nggih. Wong sing biasa kesuh bae, ini ternyata bulan Ramadan itu bisa mencegah perbuatan mungkar. Jadi wong sing biasanya kesuh nang bulan Ramadan ora kesuh ora. Wong sing biasane napa malih sing berbuat maksiat insyaallah di bulan Ramadan
Tidak. Karena apa? Karena berkahnya bulan Ramadan. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia, rahimakumullah. Ketika Allah, terkadang Allah itu ketika sedang mencintai hambanya, Allah itu akan mengambil sesuatu yang kita cintai itu. Supaya apa? Supaya nanti kita itu fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah itu cemburu kepada kita, karena kita itu selalu fokus kepada apa-apa yang kita cintai sendiri. Jadi Gusti Allah niku cemburu. Makanya kalau Allah sedang mencintai hambanya, pasti Allah akan mengambil apa yang kita cintai. Supaya apa? Supaya kita fokus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bahwa visi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang kita terlalu cinta kepada hal-hal yang dunia. Ya sih, itu sudah wajar. Cuman terkadang cinta itu kita berlebihan kepada sesuatu yang kita cintai. Entah itu apa saja yang kita cintai, kita berlebihan di dalam cintanya, sehingga Allah itu cemburu, sehingga Allah akan mengambil sesuatu yang kita cintai itu. Dan tentu saja hikmah yang ada di dalam ini adalah Allah pasti akan mempersiapkan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, rahimakumullah, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga saja. Jadi puasanya wis kesel-kesel, panas-panas, mengorbankan semuanya, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ini orang anak, bukan anak. Iya. Jadi orang berpuasa tapi tidak sholat. Padahal puasa ini adalah suatu ibadah yang sangat istimewa, karena pahalanya itu nanti Allah sendiri yang akan memberikan tanpa perantara. Dan ibadah amalan puasa ini adalah hanya Allah dan pelakunya yang saja yang tahu. Sehingga ini orang ngerti udah karmet betar apa, ini hanya kita yang tahu dan Allah. Nah, padahal sholat itu sendiri adalah amalan yang sangat vital, amalan yang pokok. Bahkan ada sebuah kisah
bahwa ada seorang pemuda yang tampan, umurnya itu baru 18 tahun, itu meninggal dunia. Singkat cerita, setelah 3 jam dimakamkan, itu bapaknya, ayahnya itu ditelepon oleh seseorang bahwa anaknya itu ternyata meninggal itu karena diracun sama seseorang, dibunuh sama seseorang. Nah, namanya orang tua, bapak ibu, saking sayangnya kepada anaknya, padahal baru 3 jam dimakamkan, itu lapor ke polisi untuk minta diotopsi. Akhirnya kan digali lagi kuburnya, padahal baru 3 jam dimakamkan. Lalu tim dari polisi komplit menggali lagi makamnya. Alangkah terkejutnya ketika digali lagi itu, wajahnya yang tadinya tampan sekali, putih bersih, itu sudah berubah menjadi hitam pekat. Rambutnya yang tadinya hitam sudah kosong semuanya. Badannya, tangannya, tubuhnya yang tadinya kelihatan bersih, gagah, karena itu sudah hitam kecoklat-coklatan, gosong semuanya. Padahal baru 3 jam dimakamkan. Lalu yang menggali kubur itu tanya kepada orang tuanya, "Wahai bapak, Fulan, apa dosa anakmu ini?" Kata bapaknya, "Anakku itu meremehkan sholat." Jadi ini adalah sangat indah, karena ketika kita bersilaturahmi, kita bisa saling mengingatkan atau bertukar informasi minimal tentang agama Islam yang kita cintai. Jadi yang bisa lebih ingat lagi, walaupun sebenarnya kita tahu, tapi kita bisa ingat lagi bahwa ternyata sholat itu adalah amalan yang nanti pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlebih di bulan Ramadan, kita harus memaksimalkan kesempatan yang hanya 1 tahun sekali, untuk bisa memaksimalkan semua amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Nah, padahal sebenarnya itu secara tidak langsung Allah itu sedang mendidik kita, sebenarnya ketika di bulan Ramadan. Cuman kita kadang sok orang kerasa, padahal kita yang pertama dididik sama Allah mungkin tentang kesabaran, sing biasanya kadang-kadang sok madan orang sabar karena puasa dilelai sabar, padahal Allah itu kita sedang mendidik itu Allah, cuman kita itu orang sekolah kerasa kayak gue. Selanjutnya mendidik tentang kedisiplinan waktu. Jadi kita itu secara tidak langsung disiplin ketika di bulan Ramadan. Cuman dewek kadang sok ini pelek orang kerasa kayak gue, padahal lagi terdidik nang Gusti Allah secara tidak langsung. Maka dari itu, amalan yang sudah baik ini jangan disia-siakan nanti untuk 11 bulan ke depan. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92, wala tahanu halatina qutumat nabuktukumatin ahad santa tahiduna aimanakum dakolan bainakum. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan
yang sedang menguraikan benang yang sudah dipedal menjadi kuat, lalu menjadi cerai-berai kembali. Makanya bahwa puasa itu ternyata bisa mereformasi seseorang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mau serampung Ramadane, setelah Ramadan rampung dilanjutkan dengan mengamalkan salah satunya adalah puasa sunnah. Dari milih Arab puasa Senin Kemis, Arab puasa Aimul Bid, Arab puasa yang lainnya boleh memilih. Supaya apa? Supaya iman dan Islam kita itu tetap stabil. Anggar wong ngomong iman Islamnya turun, imannya naik turun itu karena karena salahnya sendiri sebenarnya. Tapi insya Allah dengan dijaga dengan kita puasa, nanti setelah puasa wajib selesai dilanjutkan dengan puasa sunnah, insya Allah iman kita itu tetap stabil. Karena apa? Karena ini adalah amal istimewa puasa. Hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Dan ini bisa mereformasi seluruh otak kita, seluruh tubuh kita untuk menjadi taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong harus kepengen bertobat yang sebenarnya, setelah tobat lisan, sholat tobat, maka lakukan amalan-amalan sunnah. Insyaallah itu akan mendukung kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia, Allah. Lalu yang selanjutnya, bahwa puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang kedua adalah orang yang berpuasa tapi durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga sangat penting ini. Sebelum bulan Ramadan aja mung jaluk pangapura karo tangga teparone tok, justru yang terpenting adalah untuk keluarga diri sendiri dulu. Bapaknya karo ibune karo bapaknya, anaknya gitu. Kadang-kadang isin nggih. Arep wong liya ta ya ora ngomong. Nek karo bojone dhewek kadang sok itu. Tapi jangan, paling ini justru yang terpenting. Jadi sebelum Ramadan mungkin kita sudah mohon maaf dulu kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, saling memaafkan ya. Karena ini akan mendukung, memotivasi hati kita untuk biar hati kita itu plong, tidak ada beban. Dan ini adalah salah satu hal yang penting. Jadi ana wong puasa kok wani karo wong tua, nah itu sangat disayangkan, eman-eman. Karena hal ini justru akan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lalu yang selanjutnya adalah puasa tetapi kita membicarakan aib orang lain. Gibah tidak hanya ngerasani, itu tidak hanya kita lisan ketika kita ngobrol dan sebagainya, tapi kita melihat sesuatu di HP misalnya atau di TV tentang apa kisah selebritis lah ya, ya pada baik ya, gosip pada baik gibah. Jadi manfaatkan waktu yang luang itu ketika kita berpuasa di siang hari, kita untuk melakukan amalan-amalan ya, boleh berzikir,
boleh baca Al-Quran, apa saja. Karena puasa Ramadan itu tidak hanya puasa di siang hari saja. Kalau siam itu berarti puasa di siang hari, yang selanjutnya adalah qiyam, itu melakukan amalan di malam hari. Jadi siang dan malam itu kita mengoptimalkan semua amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu mempunyai tiga keutamaan pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa setiap perbuatan amal kebaikan itu kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semua amal perbuatan apapun akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya hanya Ramadan yang melahirkan ampunan siang dan malam. Jadi dosa-dosa dia harus diampuni, dosa-dosanya dewek harus diampuni Gusti Allah. Makanya kita harus banyak mohon ampun, banyak istighfar. Yang ketiga, puasa yang kita lakukan itu akan mempunyai perisai, menjadi perisai benteng pertahanan di hati kita, iman kita, Islam kita, sehingga kita tidak gampang tergoda oleh godaan syaitan. Walaupun mungkin di bulan Ramadan setan dibelenggu, maksudnya sing dibelenggu gue setannya sing apa, setannya yang super ada sing setan kelas krosok kayaknya harus dibelenggu. Dan dengan puasa Ramadan itu sendiri kita mempunyai benteng pertahanan, mempunyai perisai di hati kita untuk tidak mudah tergoda dengan rayuan-rayuan atau amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah puasa tetapi berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor itu apa? Tidak hanya ngomong saru. Kadang kita itu lepas kontrol, ya. Karena apa? Karena kebiasaan. Maka dari itu sekarang biasakan lisan kita untuk selalu mengingat kepada Allah, ya, dimanapun kita berada. Karena ini adalah salah satu tanda juga bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setelah selesai sholat kita itu ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sedang berdiri, duduk, berbaring, dan dimanapun kita berada. Ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza manantum fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minuna kitaban mawqutan. Dan ingatlah Allah ketika kamu duduk, berdiri, dan berbaring. Kemudian setelah dirimu merasa aman, maka laksanakanlah sholat sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita dapat menjaga lisan kita dengan baik, maka insya Allah Allah juga akan memperbaiki amalan-amalan kita. Kita ikuti saja skenario kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sedang sudah berdoa tetapi kata Allah, jika doamu
belum dikabulkan secara cepat, maka Allah pasti akan mengabulkan doamu di waktu yang tepat. Jika tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat. Syaratnya adalah sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita selalu dapat senantiasa menjaga semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga kita dapat optimal dalam mengamalkan amalan-amalan terutama di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika bulan Ramadan sudah selesai kita digolongkan menjadi orang-orang yang muntakin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti bayi yang sudah lahir. Bayi yang sudah lahir itu seperti orang anak dosane maning. Tapi yang penting harus jadi kayak seperti bayi yang baru lahir aja ngompol. Anggar ya berarti dosanya itu kita sudah 0 insyaallah. Yang penting setelah kita melakukan sudah selesai, kita lanjutkan dengan amalan sunnah yang lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan